Puji nama Tuhan, saudara shalom. Haleluya. Mari kita simpan hati kita menyambut ibadah sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kami ada di kepada setiap kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami buka hati kami Tuhan. Kami rindu mengagungkan nama-Mu. Kami rindu Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari buka hati kita buat Tuhan sore hari ini. Yesus. Lagi makan anaknya kita makan. Terima kasih Tuhan. Semua Engkau baik Tuhan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau senangi jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, padamu ada kekuatan baru.
akan wajah-Mu. Sore hari ini, setiap saudara yang rindu dan haus karena parakan Tuhan, sembah Tuhan dengan segenap hatimu, saudara. Jangan ada yang berdiam diri. Sembah Tuhan. Ada kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan di dalam nama Tuhan. Dalam setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, tangan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Orang mata
ini dalam kau menyertai kami Tuhan. Bagi jemaat yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan masih ada sukacita. Saya bilang masih ada sukacita. Sorakan haleluya. Masih ada sukacita. Semangat, masih ada sukacita. Dengan kiri katakan kita selalu bersyukur untuk Tuhan. Amin.
kejadian di luar sana, saudara, kita tetap percaya ada proteksi Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan lebih dalam lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yesus Tuhan. Meskipun tahu mengerti apa yang ku alami, rencanamu indah Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau
biarkanlah setiap kami boleh mengalami keajaiban Tuhan. Apa yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian juga Engkau menjanjikan setiap kami bahwa kami hidup di dalam kemenangan. Dan ketika kami punya hati untuk Engkau yang lebih lagi, biarkan Engkau menyingkapkan segala sesuatu yang terselubung, sehingga kami semua dapat mengerti kebenaran-Mu. Ketika kebenaran itu kami lakukan, kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Berkati kami semua, berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Amin. Baru sekitar 1 bulan lebih kita tidak berjumpa, tapi rasanya tempat ini sudah nggak cukup dan saya pun harus pindah, Pak. Ya kan? Sudah tidak muat tempat ini. Amin. Ya, kita mau langsung aja buka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 9. Saya akan bacakan buat saudara semua. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 9. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kamu heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, dan atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Ya, satu pertanyaan yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu juga, seperti apa yang sudah dinyatakan oleh Nikodemus. Ya, Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Ya, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Satu hal yang harus kita lalui Bapak Ibu, yang harus kita sadari begini. Ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita percaya dalam hati dan mengakui melalui mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya itu adalah suatu pintu gerbang di mana Tuhan sedang membawa kita, setiap pribadi lepas pribadi, untuk dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Makanya Yohanes pasal 1 ayat 12 dengan jelas dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada akan diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah bukan hanya sekedar aku ini anak Allah, ya kan? Bukan hanya sekedar status, tetapi keberadaan kita juga menjadi anak-anak Allah yang seutuhnya. Anak Allah dalam hal seluruh keberadaan kita. Makanya Tuhan Yesus hadir, ya kan? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan hak istimewa itu, supaya setiap kita dilahirkan kembali supaya menjadi anak-anak Allah. Amin. Tetapi di sini dengan jelas dikatakan bahwa Nikodemus menjawab, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Apakah aku yang sudah tua ini harus masuk kembali ke rahim ibu?
ya kan? Harus masuk kembali ke rahim ibu. Makanya begini Bapak Ibu, saya selama hampir 20 tahun saya melayani Tuhan, latar belakang saya Muslim, ya kan? Satu hal yang saya gumulkan adalah ini: bagaimana cara aku dilahirkan kembali? Bagaimana caranya aku dilahirkan kembali? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika saya menjadi orang Kristen pertama. Bagaimana caranya aku dilahirkan kembali? Karena selama ini saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang puas, yang memuaskan hati saya. Iya kan? Selama ini hanya ketika dikatakan, oh nanti ketika di KKR, tumpang tangan, nanti lahir baru. Mekanismenya bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Nah, seperti gini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah seorang ibu, pasti tahulah yang namanya mengandung. Betul? Coba angkat tangan, siapa yang sudah mengandung anak? Sebenarnya proses kelahiran seperti apa yang sudah dialami para ibu-ibu itu sebenarnya sama seperti orang yang dilahirkan kembali seperti yang ada di Yohanes 3. Iya kan? Pertemuan dari sel sperma dan sel telur bertemulah atas kehendak Tuhan dan seizin Tuhan terjadilah yang namanya pembulahan. Menjadilah yang namanya sigot. Dari sigot bertumbuh, ya kan? Dari 1 minggu, 2 minggu sampai berapa? Berapa minggu? Bapak Ibu? Yang ibu-ibu aja lah. Sampai berapa minggu untuk siap dilahirkan? 9 bulan 10 hari. Ya, baru siap dilahirkan. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ya ibu-ibu aja, bapak-bapak jangan. Ketika sedang mendekati, sekarang saya mau tanya, ketika kehamilan 1 bulan, 2 bulan, masih enak enggak? Enak, ya kan? Enggak terasa. Tapi dengan berlalunya waktu, dengan bertambahnya umur kehamilan, sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Apa yang dirasakan oleh ibu-ibu semua? Wow. Iya Pak, saya tuh kan, ya saya memang belum punya istri Bapak Ibu. Tapi dari adik-adik saya, ya kan adik-adik saya semua itu rata-rata ketika mereka melahirkan itu saya tungguin. Jadi saya tahu bagaimana orang yang namanya mau melahirkan kesakitannya luar biasa, ya kan? Nah iso ini anak ini apa menteng ini diselehin oleh omah, ya kan? Tetapi kan itu tidak mungkin. Nanti menjadi anak bajang atau bisa keguguran. Nah, semakin mendekati proses persalinan itu semakin enak atau semakin sakit ibu-ibu? Semakin sakit. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kita diberi waktu sama Tuhan berapa tahun? Nah, firman Tuhan mengatakan, ya toh 70, kalau kuat 80 tahun. Sekarang saya mau tanya, yang sebelum 70 ada enggak? Yang lebih dari 80 ada enggak? Nah, sekarang proses kelahiran kita menjadi anak-anak Allah dalam arti seluruh keberadaan seperti itu. Makanya saya katakan bahwa proses kelahiran baru itu di salah satu sisi itu kejadian supranatural, betul, ya kan? Karena memang itu hanya kehendak Tuhan yang terjadi, seperti seorang kelahiran, ya kan? Pertemuan sel telur dengan sperma itu kan kalau tidak kehendak Tuhan kan tidak pernah jadi.
Betul enggak? Kalau tidak kehendak Tuhan enggak akan pernah jadi. Contohnya, mau sudah nikah bertahun-tahun juga nggak punya anak, betul enggak? Tapi ada juga yang nggak pernah nikah punya anak. Ya kan? Jadi pertemuan sel telur dan sperma itu bisa bertemu dan menjadi zigot itu karena kehendak Tuhan. Amin. Demikian juga dengan kehidupan kita ketika kita percaya dalam hati, mengakui melalui mulut, ya kan? Itu sebenarnya adalah kasih karunia Tuhan seperti kita dipertemukan. Dan proses kehidupan ini adalah seperti proses orang sedang mengandung. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Seperti bapak ibu yang mengandung, bapak ibu, seperti ibu-ibu yang mengandung, ya kan? Bagian ibu-ibu apa? Menjaga kandungannya supaya tidak keguguran. Dengan makan makanan yang bergizi, ya kan? Menjaga supaya bayinya sehat. Hampir setiap bulan diperiksa, diberikan gizi yang terbaik, vitamin yang terbaik, supaya ketika lahir anaknya sehat. Demikian juga dengan perjalanan hidup kekristenan. Sebenarnya kalau saya ambil kesimpulan itu seperti ini. Hidup kita ketika kita menjadi orang percaya itu adalah proses kelahiran. Supaya bagaimana kita dilahirkan kembali oleh Allah. Karena bahasa dilahirkan kembali, anagenao itu dilahirkan dari atas. Dilahirkan dari atas dalam arah ini adalah bagaimana kehidupan kita dilahirkan oleh Allah. Supaya kita dikembalikan kepada kodrat kita sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya sekedar status, tetapi seluruh keberadaan kita. Amin. Amin. Makanya di situ dengan jelas dikatakan bahwa, nah, ini prosesnya. Jadi proses untuk dilahirkan kembali adalah melalui air dan roh. Melalui air dan roh. Air di sini saya tidak terlalu, cuma saya bilang begini, barang siapa percaya kepadanya, ya kan, dia akan ketika kita dibaptis. Nah, sekarang saya bicara tentang baptisan pakai apa? Air ini bisa banyak, tetapi secara paling enggak kita tahu bahwa melalui baptisan itu juga sebenarnya pintu gerbang, Bapak Ibu. Iya kan? Saya tidak mempermasalahkan kita mau baptis selam atau baptis percik, tetapi terserah berdasarkan kepercayaan masing-masing. Tetapi yang seringkali dilupakan adalah inti maksud dari baptisan itu yang seringkali dilupakan. Apa inti maksud dari baptisan? Mematikan manusia lama, ya kan? Dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Seringkali ini yang lupa, ya kan? Seringkali yang lupa. Ibaratnya begini, sudah siap baptis, begini. Kalau sudah siap baptis harus siap. Nah itu buat saya, ketika kita mau dibaptis, ya kan? Kita harus siap untuk menanggalkan manusia lama kita. Dari manusia lama kita dikuburkan, dan supaya tumbuhlah, keluarlah manusia baru di dalam Kristus. Dan ketika sudah di dalam Kristus menjadi manusia baru, barulah kita akan dibawa Tuhan kepada yang namanya hukum kehidupan melalui pribadi Roh Kudus. Karena apa? Hanya dengan air dan roh itu yang akan membawa kita kepada kelahiran baru. Sekarang gini, kita dikasih umur berapa sama Tuhan? Kita dikasih waktu durasi berapa lama sama Tuhan? Ada yang 50, 40 tahun, atau berapa? Tetapi yang harus kita ingat Bapak Ibu, durasi waktu kita terbatas. Dan setiap dalam durasi waktu itu,
Itu yang ada yang namanya momentum-momentum Tuhan di dalam setiap kronologi kehidupan kita. Dan itu seringkali dibawa Tuhan, menjadi sarana Tuhan untuk membawa yang namanya kepada yang namanya kelahiran. Mungkin secara kita tidak sadar Bapak Ibu, seringkali kehidupan kita dibawa kepada yang namanya banyak persoalan, banyak ujian, banyak tantangan. Iya kan? Sebenarnya itu Tuhan izinkan ketika kita hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Itu semua Tuhan izinkan supaya apa? Itu membawa kita kepada yang namanya kelahiran. Sampai kita dipepet, ibaratnya sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Kanan, kiri, depan, belakang, tembok, ya kan, bawah tembok, yang ada hanya ke atas. Disitulah sebenarnya Tuhan sedang membawa kita kepada yang namanya kelahiran. Makanya sekarang ketika saya punya pengertian ini Bapak Ibu, ketika ya saya nggak tahu, cuma saya tekankan kepada rekan-rekan saya di Mercy, ketika rekan-rekan Mercy menghadapi banyak persoalan, saya tidak langsung tiba-tiba langsung tumpang tangan, oh sini doakan, enggak. Silahkan Anda berperkara dengan Tuhan, ya kan? Atau kita sama-sama berperkara dengan Tuhan. Kalau memang ini bukan dari Tuhan, ya kita akan doakan, ya kan? Tetapi kalau ini memang Tuhan izinkan harus terjadi, mari kita hadapi bersama. Supaya apa? Sekarang seperti tadi yang ilustrasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya kan? Ketika kehidupan kita semakin sulit, ketika kehidupan kita semakin tidak enak rasanya, aduh gak enak bagaimana ya, kanan kiri rasanya kayak kecocok kecocok duri semua itu. Tapi itu sebenarnya kadang-kadang cara Tuhan untuk kita ini dilahirkan. Ya seperti ibu-ibu yang ketika mau melahirkan, bahkan saya ada yang bilang ketika mau melahirkan itu rasanya antara hidup dan mati. Betul enggak? Rasanya seperti hidup dan mati. Ya tuh seringkali adik saya tuh kapok. Jadi kapok kok ya citelu gitu. Iya tuh, anaknya telu. Jadi kapok. Tapi dia mana enak ya. Jadi kenapa? Nah, itu loh yang terjadi Bapak Ibu. Kehidupan ketika akan melahirkan kan semakin sulit, semakin sakit. Antara hidup dan mati harus dijalani. Seringkali kehidupan kita pun juga seperti itu. Kita diperhadapkan kepada yang namanya antara hidup dan mati. Betul enggak? Makanya ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan namanya ujian, pencobaan, tantangan dan lain-lain, tetek bengeknya, ya kan? Silakan berperkara dengan Tuhan. Tuhan, ini rencanamu. Karena kalau itu rencana Tuhan, itu sesuatu yang sangat indah. Ini ada saudara saya, saksi hidup saya bagaimana ketika hidup saya dalam tekanan, ya kan? Dalam tekanan, sudah dalam arti begini, secara kejiwaan saya sakit, tetapi secara jasmani pun saya sakit. Karena apa? Ya semua sudah menolak saya. Mau nikah nggak jadi, ya, saya ditolak keluarga, saya ditolak gereja, nggak boleh pelayanan lagi. Secara jasmani dan rohani saya hancur lebur. Tetapi saya sama mas saya ini hanya suruh doa puasa, belajar firman, ya tiap malam sampai semalam-malaman sak kuwate belajar firman. Habis belajar firman, terus suruh terapi bawang warna sama nanas. Itu aja. Hampir berapa lama, berapa bulan. Karena apa? Saya secara jasmani dan rohani sakit, diperhadapkan. Tetapi ending dari semuanya adalah ketika saya sudah mulai dipulihkan, Tuhan mulai mempercayakan banyak sesuatu.
Amin. Nah, demikian juga dengan kita semua Bapak Ibu, ya kan? Nah, jadi kelahiran baru itu sebenarnya adalah proses kita. Ada memang bagian Tuhan secara adikodrati, saya percaya, ya kan? Makanya hanya melalui air dan roh, saya percaya. Tetapi juga ada bagian kita. Karena kalau di dalam apa? Yohanes pasal 3 ayat 3 ini, itu bukan hanya pribadi Tuhan yang berkarya, tetapi juga ada bagian kita. Kalau dalam bahasa Inggris namanya tenses-nya gitu. Tenses-nya itu present participative, ya kan? Jadi kita ada kerjasama antara Tuhan dengan kita. Nah, ini yang terjadi. Supaya apa? Setiap kita mengalami namanya kelahiran baru. Nah, sekarang kelahiran baru itu apa sih? Kelahiran baru itu apa? Nah, seperti anak. Ini ada yang namanya Gio. Gio ketika sudah dilahirkan bisa kembali enggak ke rahim ibu? Tidak bisa. Makanya buat saya pengertian dari kelahiran baru adalah suatu kondisi di mana kita tidak bisa kembali kepada kehidupan yang lama. Kan nggak mungkin orang yang sudah lahir baru terus bisa dimasukkan lagi, kan nggak bisa. Betul nggak? Logika nggak? Logis nggak? Demikian juga yang namanya kelahiran baru. Kelahiran baru adalah kondisi di mana kita sudah tidak bisa kembali kepada kehidupan yang lama. Dan Tuhan sedang membawa itu semua kepada titik di mana kita dilahirkan baru. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu kita lahir barunya kapan. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu sudah lahir baru belum? Kadang-kadang buat saya sendiri, saya itu kadang-kadang ragu tuh. Pak, jujur saya ragu. Mendingan saya punya keraguan, tetapi itu memacu saya untuk saya berjuang, untuk saya apa yang sudah diperfanan Tuhan dalam arti begini, ya kan? Saya berjuang supaya ini tergenapi dalam hidup saya. Nah, salah satu ciri orang yang lahir baru adalah di situ dia dikatakan apa? Ayat yang ketiga. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Orang yang sudah lahir baru, dia bisa memahami, dia bisa mengerti, dia juga bisa menikmati yang namanya kerajaan Allah. Melihat di sini bukan hanya sekedar melihat, tapi horako. Bisa memahami, bisa menikmati, ya kan? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Satu. Ayo, ulangi. Satu, sukacita. Dua, damai sejahtera. Tiga, kekudusan atau kebenaran oleh Roh Kudus. Bisa enggak kita menikmati itu semua di dalam ketika kita di dalam lembah kekelaman sekalipun? Atau ketika kita diperhadapkan dengan banyak tanah, langsung kita seperti ikan yang keluar dari air, loket gitu. Apa yang terjadi? Menikmati, memahami kerajaan Allah, damai, sukacita, dan kebenaran oleh karena Roh Kudus. Ciri yang kedua, Bapak Ibu, ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan
tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Orang yang sudah lahir baru, dia tahu konsep hidupnya, dari mana dan akan kemana. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu sudah tahu belum Bapak Ibu dari mana dan akan kemana? Yang Mercy nggak usah jawab. Ayo. Orang yang sudah lahir baru, dia tahu konsep dia hidup dari mana dan akan pergi kemana, dia tahu. Sehingga orang yang lahir baru tidak takut yang namanya kematian. Amin. Karena apa? Dia tahu. Orang yang lahir baru dia tahu. Kalau dalam bahasa Jawanya sangkan parane dumadi. Dia tahu dari mana dia berasal dan dari kemana dia akan pergi, tahu. Sehingga ketika diperhadapkan dengan kematian, dia tidak akan takut. Kemarin saya dapat kabar, ya kan, ternyata selaras angkatan pertama banyak yang sudah pulang, Pak Yesus. Kadang-kadang sampai terus saya bercanda sama mas saya, aku kapan ya mulai? Aku kapan ya mulai? Masku jawab ini, omahmu sedadi, tapi pekerjaan Tuhan urung selesai. Jawab belum mau. Nah, makanya gini Bapak Ibu, cobalah ketika kita memahami bahwa kita ini berasal dari mana dan akan pulang kemana. Orang Kristen, orang percaya, orang yang lahir baru, dia tidak akan pernah takut mati. Amin. Nggak akan pernah takut mati. Karena apa? Kematian itu sebenarnya pintu gerbang untuk kita masuk di dalam kekekalan. Di mana kita masuk yang namanya untuk kita berjumpa muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya orang Kristen yang lahir baru nggak pernah takut mati. Tapi bukan cari mati. Kalau cari mati lain, ya kan? Betul nggak? Nah, ini loh yang harus Bapak Ibu kita pahami bahwa angin itu bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar, ya toh, tetapi tidak tahu. Nah, konsep orang lahir baru cirinya adalah dia tahu dari mana dia berasal dan dia tahu dia kemana dia akan pulang. Amin. Amin. Makanya yang namanya kematian sudah tidak menakutkan lagi. Karena apa? Semua orang akan pulang, akan mati. Cuma kalau sudah mati, itu hanya ada dua pilihan. Berarti hanya ada dua. Mau dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus atau dihinakan dalam kekekalan. Dan semua itu dimulai dari sekarang, bukan nanti. Karena apa? Kelahiran baru ini adalah proses kita ketika kita masih diberi nafas kehidupan, bukan nanti. Makanya buat kita yang harus kita sadari adalah, mau tidak kita dilahirkan baru? Amin. Coba Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kehidupan itu, Bapak Ibu, kupu-kupu itu asalnya dari mana? Dari ulat. Dari ulat menjadi kepompong, ya kan? Sekian lama, sekian waktu, akhirnya keluarlah menjadi kupu-kupu.
Di situ dengan jelas dikatakan berubahlah, metamorpho. Perubahan kodrat, bukan hanya perubahan bentuk, tetapi kodrat natur kita ini yang harus berubah. Dari orang yang bernatur dosa menjadi orang yang bernatur ilahi. Makanya ketika saya menemukan kebenaran bahwa ketika barang siapa yang percaya kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, saya kaget Bapak Ibu. Anak-anak Allah di situ dalam arti apa? Anak kandung, teknon. Anak kandung. Bayangin Bapak Ibu, siapa sih kita? Ketika kita dilahirkan kembali untuk menjadi anak kandung Allah, bagaimana? Itu suatu anugerah yang luar biasa. Tetapi seringkali kita meremehkan yang namanya kasih karunia. Kasih karunia dianugerahkan bagi kita itu karena punya tujuan. Dan ketika kita hidup di dalam kasih karunia itu, dan Tuhan akan membawa terus sampai apa yang menjadi tujuan dari kasih karunia itu digenapi. Yaitu apa? Kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, menjadi anak kandung Tuhan. Coba Bapak Ibu ketika membongkar, mempelajari kitab Kejadian, itu dahsyat. Terutama ketika pasal 1, pasal 2, itu luar biasa. Kalau itu dibuka rahasianya, itu luar biasa. Bagaimana Tuhan mempercayakan kepada setiap kita. Tetapi karena apa? Ketidaktaatan Adam dan Hawa itu yang membuat semua rancangan Allah atas manusia gagal. Makanya sungguh berharga ketika kita menjadi orang percaya. Saya mengharap dan saya berdoa juga bukan hanya sekedar label kita orang Kristen, tetapi betul-betul yang namanya Kristen itu seperti Kristus. Bukan sekedar beragama Kristen, tetapi harus betul-betul Kristen. Saya jujur Bapak Ibu, saya baru merubah label saya dari Islam kepada Kristen itu karena hanya tuntutan administrasi saja. Kalau tidak tuntutan administrasi, saya nggak akan berubah. Karena ada tuntutan administrasi untuk organisasi di tempat saya harus merubah itu semua. Ya kan? Padahal saya sudah melayani berapa tahun gitu. Tetapi di KTP saya masih Islam. Hanya gara-gara kemarin, ya kan, baru Januari tahun 2020 itu saya ubah. Karena apa? Minta dirubah untuk hanya karena urusan administrasi. Kalau tidak ada urusan administrasi, saya tidak akan ubah. Mendingan saya orang beragama Islam, tetapi saya Kristen. Dalam arti apa? Saya mau seperti Kristus. Bukan untuk apa agama Kristen, tapi tidak pernah mencerminkan bahwa aku ini Kristus. Seperti Kristus. Tidak ada artinya. Dan itu memang bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Tetapi ini loh yang harus kita sadari. Tuhan memberikan anugerah melalui kayu salib. Itu Tuhan memberikan anugerah, kasih karunia. Sebenarnya kita ini tidak layak, tetapi karena kebaikan hati Tuhan, kita dilayakkan untuk menerima anugerah, kasih karunia. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan bagi kita itu punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya sekedar status, tetapi seluruh keberadaan kita. Roma 8 ayat berapa ya itu? Setiap orang Kristen harus punya ini, DNA-nya. Ayat 6 kalau salah, ayat 6. Roma 8 ayat 6.
ayat 9. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kristus itu bukan, roh Yesus sama roh Kristus itu berbeda. Roh Kristus itu seperti, kalau dalam bahasa saya, itu seperti spirit gairah. Dan itu yang harus menjadi DNA kita. Karena di sini dengan jelas dikatakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah ini loh yang menjadi DNA kita, spirit kita, gairah kita. Bagaimana kita memiliki namanya roh Kristus. Artinya Kristus apa? Yang diurapi. Ini harus menjadi DNA kita, roh Kristus. Nah caranya bagaimana? Supaya kita memiliki DNA ini, ya kan? Supaya kita menjadi orang yang lahir baru, itu pasti memiliki namanya roh Kristus. Bagaimana caranya? Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau terjemahan ini, kalau menurut saya itu kurang tepat. Itu hanya roh. Padahal di situ bukan roh. Sebentar. Roma 8, mungkin kalau yang ada terjemahan King James itu bukan roh, tapi hukum roh kehidupan. Hogar nomos pneumatos. Hukum roh kehidupan. Ya, hukum roh kehidupan yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari Kristus. Dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebenarnya ini yang menjadi persoalan kita, hukum dosa dan hukum maut. Kalau Martin Luther mengatakan non posse non pecare, orang manusia itu pasti meleset. Kemelesetan ini yang menjadi titik perhatian supaya ketika kita nanti, ini loh kemelesetan ini yang supaya sehingga kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa ini bukan hukuman, tetapi tatanan atau natur. Hukum seperti ini, kalau benda yang lepas dari topangan tangan pasti akan menuju pusat bumi, namanya hukum gravitasi. Nah ini hukum dosa, hukum kemelesetan. Ini yang menjadi persoalan manusia. Makanya hanya melalui hukum roh kehidupan, ya kan, hogar nomos pneumatos, itu yang membuat kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga ketika kita bebas, merdeka, barulah itu yang namanya orang yang dilahirkan. Dan orang yang dilahirkan dari Allah, firman Tuhan mengatakan tidak bisa berbuat dosa. Itu ciri yang terakhir. Jadi ciri orang yang sudah dilahirkan baru adalah tidak bisa berbuat dosa. Bukan masalah tidak mau, tetapi sudah tidak bisa. Kenapa? Naturnya sudah berbeda. Seperti kupu-kupu yang sudah tidak bisa menjadi ular. Iya kan? Dari ular ke kupu yang berbeda
natur, kodratnya itu yang berubah. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Allah, yang menjadi persoalan adalah ini loh, hukum dosa dan hukum. Ya kan? Martin Luther mengatakan non posse non peccare. Manusia itu pasti meleset lah. Kemelesetan ini yang menjadi persoalan, sehingga orang percaya diberi kesempatan untuk dilahirkan kembali supaya tidak meleset. Oke, bisa dimengerti Bapak Ibu. Nah, makanya buat kita kekristenan itu luar biasa. Kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan harus menjadi jalan hidup. Supaya ketika kita masih diberi nafas kehidupan, kita kepada sampai satu titik yang namanya lahir kembali, lahir baru. Tadi apa? Saya memberi tiga ciri orang yang sudah lahir baru. Ya kan, pertama, dia bisa mengerti, menikmati kerajaan Allah dalam segala kondisi. Terus yang kedua, orang yang lahir baru, dia tahu konsep hidupnya, dari mana dia datang dan kemana dia akan pergi. Yang ketiga, orang yang lahir baru sudah tidak bisa berbuat dosa. Karena apa? Naturnya yang berubah dari orang yang bernatur dosa kepada orang yang bernatur ilahi. Ya kan? Roma 12 ayat 2 tadi, metamorfo, perubahan kodrat dari ulat menjadi kepompong, adanya dari kepompong menjadi kubu, sudah berbeda. Gak mungkin kupu-kupu menjadi ulat, gak mungkin. Demikian juga dengan orang yang lahir baru. Orang yang lahir baru gak mungkin akan kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, dan saya percaya ketika orang yang lahir baru ini, inilah sekali selamat tetap selamat. Amin. Saya percaya orang yang sudah lahir baru ini sekali selamat tetap selamat. Dalam arti apa? Kalau keselamatan dalam konsep kekristenan buat saya itu lain Bapak Ibu. Kalau konsep keselamatan hanya sekedar diperkenan masuk surga, dihindarkan dari neraka, apa bedanya dengan konsep keselamatan dari agama lain? Tetapi konsep keselamatan dalam Kristen adalah bagaimana kita dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, segambar dan serupa, sehingga Roma 8 ayat berapa ya? Ayat-ayat yang terakhir. Roma 8 ayat 29 atau 30. Ya, 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka telah juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu Yesus Kristus, menjadi yang sulung, prototipe, model manusia yang dikehendaki Allah, yang sulung, prototipe. Jadi model prototip, ya kan? Model manusia yang berkenan di hadapan Allah, model manusia yang menyenangkan hati Allah, itu adalah Yesus Kristus. Makanya kenapa di sini dengan jelas dikatakan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, seperti Kristus. Makanya kekristenan itu luar biasa, Bapak Ibu. Dan ketika saya mengerti kebenaran ini, gak bojo gak masalah, gak untuk warisan dari bapak saya, orang tua saya, gak masalah. Ini loh saksinya, mas saya ini
ya kan? Gak masalah. Gak di bojo gak masalah. Duwe bojo puji Tuhan, gak di bojo puji Tuhan. Untuk warisan puji Tuhan, gak untuk warisan ya puji Tuhan. Karena apa? Apa yang sudah tertulis di Alkitab ini melebihi apapun juga. Amin. Ini tidak bisa dibayarkan dengan harta seluruh dunia ini, nggak akan pernah bisa menggantikan itu. Amin. Luar biasa kekristenan itu, Bapak Ibu. Amin. Dan ketika kita mengerti kebenaran seperti ini, hidup saya semangat, Bapak Ibu. Walaupun ya nggak ada bojo. Susah kalau nggak ada bojo ini, nak lorong tuh. Nak lorong gak ada sih ngeroki, gak ada sih mijeti. Pak Yefri enak ada bojo, ada sih mijeti. Jadi kami itu ada 2 bujangan, jomblo-jomblo bahagia. Jadi tak loro ya loro dewi kabeh. Buruk sekali dia. Tapi tidak apa-apa. Dan saya bersyukur gitu loh Bapak Ibu, ketika saya diberi kesempatan untuk memilih, saya mau memilih kehidupan dunia seperti yang tadi saya katakan. Nah, ini loh, ada mas saya menjadi saksi hidup saya. Saya kayak untuk warisan, ya kan? Saya kayak untuk bojo. Tetapi ketika saya melepaskan itu semua, saya mau firman ini digenapi dalam hidup saya. Amin. Coba, ya kan? Di situ dengan jelasan supaya anaknya itu menjadi yang sulung Allah banyak saudara. Saudaranya siapa? Saya dan kita semua. Amin. Tetapi makanya jangan pernah menggantikan Tuhan Yesus dengan apapun juga. Amin. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, kekristenan itu luar biasa. Dan saya mengerti dan menyadari. Makanya ketika saya diperhadapkan dengan tantangan kayak apapun, saya cuma gini, Tuhan berikan aku kekuatan, kasih karunia. Itu aja. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Monggo pemain musik. Yang singer bisa membantu saya. Haleluya, haleluya. Di
boleh setiap kita menghormati Dia. Karena hanya Dia yang bertata di atas kehidupan kita. Hanya Dia yang bertata di atas kehidupan kita. Hanya Dia yang menjadi Raja kita. Sampai kita dilahirkan kembali menjadi manusia-manusia Allah yang segambar dan serupa dengan Dia. Engkau memberkati jemaatmu di tempat ini. Engkau memberkati hambamu di tempat ini Tuhan. Dan Engkau memberkati segala pergumulan di tempat ini. Terlebih lagi supaya apa yang sudah Engkau taruh di atas gembalamu di tempat ini Tuhan, Engkau memberi kasih karunia. Sehingga apapun yang menjadi rencana dan kehendak boleh digenapi di tempatmu. Berkati umatmu di tempat ini. Berkati gerejamu di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar bukan hanya kita dengar, tapi bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sangat luar biasa yang bisa kami rasakan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami dengar melainkan firman-Mu Tuhan bisa kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mengumpulkan persembahan kami. Sekiranya persembahan kami menjadi persembahan yang membawa harum di hadapan-Mu, dan Engkau kembalikan kepada kami berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jumat 18 September 2020 bertempat di Perumahan Mutiara Citra Asri, Blok C4, nomor 6, Sumorame, Sidoarjo. Mari luangkan waktu kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Ibadah Raya Minggu 4 Oktober 2020 akan dilayani oleh Senior Pastor BAF, Pastor Jeffrey Wim. Ajaklah rekan dan saudara Anda untuk bersama-sama beribadah. Demikian BAF News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pastor Johan yang sudah setia menopang adiknya di tempat ini ya. Ya, si sulung menopang yang bungsu. Bukan hanya si sulung yang banyak dipanggil, Pastor. Angkatan saya sudah satu juga dipanggil Tuhan. Saya juga tidak tahu kapan saya. Yang berbeda dengan Pastor Johan ini, kalau Pastor Johan ini memang panggilan sebagai selibat ya. Jadi panggilan selibat itu ya mungkin ngikuti Paulus ya. Nah kalau saya dulu pinginnya selibat, sudah tidak kuat tapi saya. Ya, saya bersyukur bahwa Pastor Johan ini terus membantu dengan teman-teman dari Miracle. Kalau saya lihat tadi pelajaran tadi menarik Pastor ya.
menarik tentang kelahiran baru, lahir baru karena oleh baptisan dan roh. Saya teringat satu pengajar dari Korea, kebetulan saya penyalur bukunya ya, yang saya bagikan untuk hamba-hamba Tuhan. Mungkin kalau Pastor mau referensi, saya bisa kirim. Nah, di sana juga namanya Paul de Jong, atau juga kalau orang banyak kenal itu Pastor Johnson ya. Jadi beliau mengajarkan tentang baptisan air dan roh. Ya, kalau mungkin Pastor Johan senang baca, saya bisa kirim buku-bukunya, masih banyak di saya yang memang diberikan gratis untuk hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi kalau nanti saya minta alamatnya Pastor, itu ada, kalau nggak salah ada 14 seri. Tapi di saya, karena sudah saya bagi-bagi ke berapa puluh hamba Tuhan, jadi mungkin ini hanya sisa beberapa seri saja. Itu sampai dengan tabernakel, dia sampai dengan apanya kristologi, tentang baptisan. Memang dia khusus mengajarkan tentang baptisan air dan roh ya. Nanti mungkin saya minta alamatnya Pastor, saya akan kirimkan. Terima kasih semua teman-teman dari Miracle, juga Ibu Wiwi yang terus menopang. Memang betul tadi nubuatan Pastor Johan ya, semoga terjadi. Tempat ini nggak muat saudara. Tadi banyak jemaat yang juga belum hadir ya, nggak muat. Ya, kita terus berdoa dan terus bergumul. Saya terus bergerak untuk mencari tempat yang baru. Hanya memang kondisi pandemi ini menyulitkan kita semua, ya termasuk gereja-gereja Tuhan. Ya, bersyukur saya mendengar banyak gereja yang ditutup, saudara. Banyak gereja ditutup itu bukan karena pandemi, tapi ditutup karena bangkrut ya. Jadi dijual aset-asetnya ya. Jadi kita bersyukur di tengah pandemi ini jemaat kita malah meluber, saudara. Ya, puji Tuhan. Dan terus kita terus bergumul ya. Juga untuk hindari, saudara, saya kemarin dapat kabar dari Pasuruan, hindari masuk kota Pasuruan ya. Karena Pasuruan saat ini lockdown dan memang merah, bukan hanya merah saja, merah sekali ya. Jadi hindari memang. Kalau Sidoarjo yang cenderung turun ini Pak, ya, Sidoarjo cenderung turun, Surabaya cenderung turun ya. Jadi terus tetap bergumul, saudara, karena memang situasi sampai dengan Desember nanti itu adalah krisis yang panjang. Karena kita masuk masa resesi yang panjang. Nah, kalau kita masuk masa resesi, kita persiapkan hati kita, saudara. Tidak ada yang bisa membantu kita selain kita memerlukan pertolongan Tuhan. Terus yang berikut adalah family altar. Kita pindahkan khusus minggu besok itu di hari Rabu. Karena saya ada pelayanan doa pelepasan, saudara. Nggak tahu Tuhan panggil saya jadi Ghostbuster, saudara. Jadi setan itu kan lihat saya, wah ini rajanya setan ini yang menyingkir ya. Ada panggilan pelepasan, jadi mungkin kita pindahkan ke hari Rabu. Terus juga untuk doa malam kita tetap di MCA. Juga kemungkinan itu doa malam terakhir di MCA. Karena seperti perintah Tuhan kepada Abraham, angkat patok kemahmu dan berjalan, saudara. Jadi saya diperintahkan untuk pergi dari tempat itu juga oleh karena Tuhan. Wah, ini pasti Tuhan punya rencana ini. Jadi saya angkat patok kemah. Haleluya. Tidak tahu mau kemana, saudara. Kita akan kembali doa malam nanti minggu berikutnya di tempat ini. Kita kembali di tempat ini. Di gedung ini. Enggak, Bu, di Amerika, Bu. Ya, di tempat ini, Bu. Mungkin mereka ada persembahan lagu. Ya, sebelum persembahan lagu, saya undang Ibu Evert bangkit berdiri. Ibu Evert ini ternyata ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday.
Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah menambahkan umur 1 tahun ke depan untuk Ibu Eva. Kami yakin percaya penyertaan nyata Tuhan. Dan juga kami percaya Engkau memberkati seluruhnya, keluarganya, suaminya, anak cucunya, pendidikan mereka, usaha demi usaha, pekerjaan lepas pekerjaan. Dan Engkau memproteksi semua keluarga Tuhan dari seluruh bahaya yang ada. Kami juga berdoa untuk Pastor Johan dan segenap pelayanan di Miracle Service. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menambah besar Tuhan. Dan Engkau memakai hamba-hamba Tuhan Mercy untuk menjangkau banyak jiwa Tuhan, sehingga semua mendengar tentang kemuliaan bahwa Engkau adalah sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau juga menyediakan apa yang mereka pergumulkan juga untuk Pastor Johan masa depan yang indah penuh dengan harapan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Ibu Lili. Mungkin ada persembahan dari Miracle. Mari. Tidak ada? Kalau tidak ada kita balik berdiri. Amin. Terima kasih Tuhan.
mulai pada sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari yang sudah diberkati Tuhan bersama saya katakan amin.